Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Kiki, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi dan rekan-rekan yang hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya M. Adi Purnomo dengan NIM 2401016 selaku moderator. Pada presentasi kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Bilkis Syahrani selaku notulen dengan NIM 2401002. Selanjutnya ada Feby Wayuningsi selaku presentator dengan NIM 2401010. Yang kedua ada Indah Dwi Lestari dengan NIM 2401013 selaku presentator. Yang selanjutnya ada Rahmadia dengan NIM 2401030 selaku presentator. Selanjutnya ada Selira Putri Ramadanti dengan NIM 2401038 selaku presentator. Yang selanjutnya ada Sandy Septrio dengan NIM 2401039 selaku presentator. Selanjutnya ada Septi Anggraini dengan NIM 2401040 selaku presentator. Yang terakhir ada Zakri Wazi Al-Bukhari dengan NIM 2401049. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai evaluasi mutu simplisia. Langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Selira Putri Ramadanti. Saya persilakan. Baik, untuk soal nomor 1 yaitu bagaimana prosedur mengukur kadar sari, larut air, dan etanol. Berikan contoh dan perhitungannya. Untuk prosedur pengukuran kadar sari, larut air, dan etanol, yang pertama yaitu ada persiapan bahan. Siapkan 5 gram simplisia, air atau etanol, cawan penguat, dan alat seperti Labo Erlenmeyer dan kertas saring. Yang kedua yaitu ada masarasi, di mana masarasi ini kita masukkan simplisia ke dalam botol, tambahkan 100 ml air atau etanol, tutup, kocok selama 6 jam, lalu diamkan selama 18 jam. Yang ketiga yaitu ada filtrasi, saring campuran untuk memisahkan filtrat. Yang keempat yaitu ada penguapan. Timbanglah cawan kosong, masukkan 20 ml filtrat dan panaskan hingga kering untuk mendapatkan bobot konstan. Dan yang kelima yaitu ada perhitungan. Untuk perhitungan menggunakan rumus kadar sari sama dengan berat sari per gram dibagi berat bahan awal per gram dikali 100 dibagi 20 dikali 100%. Terima kasih Selira. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Sandy Septrio. Saya persilakan. Baik, untuk soal yang kedua itu ada bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia untuk senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan mototerpen dan parameter positif atau negatifnya. Untuk yang pertama yaitu prosedur ini secara farmakologi. Yang pertama, serbuk simplisia dibasahkan dengan amonia 25%, digerus dalam mortir, kemudian ditambahkan kloroform. Digerus kembali, lalu lapisan kloroform disaring dan dipipet. Setelah disaring, larutan kloroform dikocok kuat dengan HCl2N hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan asam diambil lalu dibagi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama, itu digunakan sebagai belangko atau pembanding. Kemudian bagian kedua, ditambahkan reaksi Mayer jika menghasilkan kekeruhan atau endapan berwarna putih menunjukkan adanya alkaloid.
Kemudian untuk bagian yang ketiga, ditambahkan reaksi Dragendorff jika terbentuk kekeruhan atau endapan berwarna jingga kekuningan atau merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Kemudian untuk yang kedua, screening flavonoid. Serbuk simplicia ditambahkan air, dipanaskan lalu disaring dan didinginkan. Ke dalam filtrat ditambahkan serbuk magnesium, asam klorida, dan amil alkohol, kemudian dikocok kuat. Diamkan hingga terbentuk dua lapisan. Jika terbentuk warna kuning, jingga atau merah, pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Untuk lebih memudahkan pengamatan sebaiknya dibandingkan dengan belangko. Kemudian yang ketiga ada screening saponin. Untuk screening saponin, serbuk simplicia ditambahkan air, dipanaskan lalu disaring. Setelah dingin, filtrat dalam tabung reaksi dikocok kuat selama kurang lebih 30 detik. Pembentukan busa sekurang-kurangnya setinggi 1 cm dan persisten selama 10 menit serta tidak hilang setelah penambahan 1 tetes asam klorida encer menunjukkan bahwa dalam simplicia terdapat saponin. Dan untuk yang keempat, screening tanin, serbuk simplicia ditambahkan air. Untuk yang pertama, filter dengan penambahan larutan gelatin 1%, dan yang ketiga, filter ditambahkan reaksi CNC. Selanjutnya, endapan disaring filtrat dijenuhkan dengan natrium asetat dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi klorida. Untuk yang keempat, untuk yang kelima itu steroid. Simplicia dimaserasi dengan ether selama 30 menit, ditutup rapat, kemudian disaring. Filtrat ether diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan reaksi Lieberman-Burkhardt. Jika terbentuk warna ungu menunjukkan bahwa simplicia mengandung senyawa kelompok triterpenoid. Sedangkan bila terbentuk warna biru hijau menunjukkan adanya senyawa kelompok steroid. Dan yang keenam ada metorpan. Simplicia dimaserasi dengan ether selama 30 menit ditutup rapat. Kemudian disaring. Filtrat ether diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan pereaksi anasaldehyde asam sulfat atau pereaksi vanila sulfat dari pinggir cawan. Terbentuknya warna-warna menunjukkan adanya senyawa metetorpan. Kemudian untuk parameter positif dan negatifnya, untuk yang uji alkaloid, yang pertama jika positif, maka akan ada pembentukan endapan dengan regen tertentu, seperti Mayer dan Wagner, yang menghasilkan warna kuning atau kuning kecoklatan. Kemudian, yang negatif, beberapa alkaloid dapat bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jumlah besar, mempengaruhi sifat saraf pusat dan menyebabkan efek samping seperti mual dan pusing. Kemudian, untuk yang screening flavonoid, jika positif, maka perubahan warna menjadi kuning, berkontribusi pada kesehatan jantung dengan meningkatkan fungsi endotel, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki profil lipid. Dan jika negatif, tidak terbentuk warna merah, flavonoid dapat berinteraksi dengan obat-obat tertentu, mempengaruhi metabolisme mereka, dan berpotensi meningkatkan efek samping. Kemudian untuk yang ketiga yaitu screening saponin, jika positif maka terbentuknya busa stabil saat diekstraksi, yang menandakan keberadaan saponin. Dan jika negatif, menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan jika dikonsumsi dalam dosis tinggi, serta dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Dan yang keempat, uji screening tanin, jika positif perubahan warna menjadi hijau atau biru kehitaman saat diuji. Dan negatif, konsumsi tanin dalam jumlah besar dapat mengganggu penyerapan zat besi dan protein, serta menyebabkan masalah pencernaan. Dan uji yang kelima yaitu steroid, jika positif, dapat dilakukan dengan regen Lieberman-Burkhardt yang menunjukkan perubahan warna menjadi hijau atau biru. Dan jika negatif, penggunaan steroid secara berlebihan dapat menyebabkan efek samping serius, termasuk gangguan hormonal dan peningkatan risiko penyakit jantung. Dan untuk yang kelima yaitu screening metetorpan. Jika positif, maka terutama digunakan sebagai penekan batuk, memberikan keleganan dari batuk kering, biasanya bekerja cepat untuk meringankan gejala batuk. Dan jika negatif, risiko penyalahgunaan atau penggunaan berlebihan yang dapat menyebabkan ketergantungan atau efek samping yang umum
yang umum mungkin mencakup pusing, kantuk, atau gangguan gastrointestinal. Terima kasih untuk soal yang ketiga akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Terima kasih atas penjelasannya, Sandy Setrio. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmadia. Saya persilakan. Bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan? Berikan contoh perhitungannya. Pengukuran susut pengeringan yang pertama ada persiapan sampel, ya, timbang sekitar 1 gram sampel yang akan diuji. Yang kedua ada penimbangan awal, ukur berat awal sampel dengan presisi tinggi. Yang ketiga ada pengeringan, letakkan sampel dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit atau hingga berat konstan. Pastikan oven dalam kondisi stabil dan terkendali. Yang keempat ada penimbangan akhir. Biarkan sampel mendingin dalam eksikator hingga suhu kamar. Ukur berat akhir sampel setelah mendingan. Untuk rumusnya, susut pengeringan W1 min W2 per W1 dikali 100%. W1 untuk berat awal dan W2 untuk berat akhir. Contoh perhitungannya, Budi mendapatkan sebuah sampel yang mempunyai berat awalnya 1 gram dan berat akhirnya 0,88 gram. Berapakah susut pengeringannya? Diketahui W1 sama dengan 1 gram, W2 sama dengan 0,88 gram. Ditanya berapa susut pengeringannya? Susut pengeringan sama dengan 1 gram dikurang 0,88 gram per 1 gram dan dikali 100%. Untuk hasil akhirnya 12%. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Rahmadia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakri Fazri Al-Bukhari. Saya persilakan. Terima kasih, moderator. Bagaimana prosedur pengukuran kadar air secara grafiti? Berikan contoh perhitungan. Prosedur pengukuran kadar air secara grafiti. Yang pertama, timbang sampel dengan 1-5 gram. Yang kedua, letakkan pada kaca arloji yang sebelumnya telah diketahui berat keringnya. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam oven pada suhu 100 derajat sampai 105 derajat Celcius selama 3-5 jam. Yang keempat, dinginkan dalam eksikator dan setelah dingin kemudian ditimbang. Dan yang kelima, sampel beserta cawan pengering oven kembali selama 30 menit. Dan yang keenam, dinginkan kembali dalam eksikator dan ditimbang. Dan yang terakhir, perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan. Rumusnya, kadar air persen W1 per W2 dibagi W1 per WO dikali 100%. W0, berat cawan kosong W1 berat cawan ditambah sampel basah. Dan yang W2 berat cawan ditambah sampel kering. Contoh perhitungannya, soalnya, seorang peneliti melakukan analisis kadar air pada sampel tanah sebanyak 50 gram. Ia memulai dengan menimbang cawan kosong yang memiliki berat 30 gram. Selanjutnya, cawan tersebut diisi dengan sampel tanah basah dan ditimbang kembali. Berat cawan beserta sampel basah tercatat sebesar 80 gram. Setelah ini, sampel tanah dikeringkan pada oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam.
hingga beratnya stabil. Setelah didinginkan, dalam desikator, cawan dengan sampel kering ditimbang dan didapatkan berat 70 gram. Berdasarkan data tersebut, peneliti diminta untuk menghitung kadar air dalam sampel tanah tersebut. Hitung selisih berat terlebih dahulu. Berat sampel basah 30 gram ditambah 80 gram. Hasilnya 110 gram. Dan berat sampel kering 30 gram ditambah 70 gram. Yang menjadi hasilnya 100 gram. Maka dapat diketahui W0 sama dengan 30 gram, W1 110 gram, W2 100 gram. Selanjutnya hitung kadar air persenta. Kadar air persen 110 gram dikurang 100 gram dikali 100% dan dibagi 110 gram dikurang 30 gram. 10 gram dikali 100% dibagi 80 gram yang mendapatkan hasil 12,5. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada Zaki Fajriah Bukhari. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi Anggraini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana prosedur pengukuran kadar abu, serta berikan contoh perhitungannya? Prosedur pengukuran kadar abu yang pertama itu persiapan sampel. Timbang dengan hati-hati sampel yang akan diuji dan catat berat sampel dengan akurat. Yang kedua, pembakaran. Tempatkan dalam alat pembakaran yang tahan panas. Panaskan sampel pada suhu tinggi, biasanya antara 550 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Biarkan sampel terbakar hingga semua bahan organik habis, meninggalkan residu abu. Yang ketiga itu pendinginan. Dinginkan abu sampel hingga mencapai suhu ruangan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendinginan ini penting untuk menghindari kesalahan pengukuran akibat berat abu yang masih panas. Yang keempat, timbang kembali abu yang dihasilkan setelah pendinginan. Rumusnya, kadar abu sama dengan W kurang W1 dibagi W kurang W1 kali 100. W sama dengan berat cawan kosong dan berat sampel sebelum pemanasan. W1 itu berat cawan kosong, W2 itu berat cawan kosong setelah pemanasan. Contoh perhitungannya, Caca mempunyai sebuah sampel yang sudah dilakukan pembakaran abu. Sampel tersebut memiliki berat cawan kosongnya 20 gram, berat cawan dan sampel sebelum pemanasan 50 gram, dan berat cawan dan abu setelah pemanasan 21 gram. Berapakah kadar abunya? Diketahui berat cawan kosongnya 20 gram, berat cawan dan sampel sebelum pemanasannya 50 gram, berat cawan dan abu setelah pemanasannya 21 gram. Yang ditanya adalah, berapakah kadar abunya? Hitung berat sampel terlebih dahulu. Berat sampel W kurang W1 sama dengan 50 gram dikurang 20 gram, hasilnya 30 gram. Hitung kadar abu. Kadar abu persen sama dengan 21 gram dikurang 20 gram, dibagi 30 gram dikali 100%. Sama dengan 1/30 dikali 100%, yang hasilnya 3,33%. Sekian saya operkan kepada moderator. Terima kasih Septi Anggraini atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Dwi Lestari. Saya persilakan. Bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan berikan contoh perhitungannya? Prosedur pengukuran bobot jenis. 1. Mengukur massa benda, yaitu timbang benda untuk mengetahui massa dalam satuan gram atau kilogram. Pastikan timbangan yang akurat. Kedua, mengukur volume benda dalam V. Pertama, untuk benda dengan bentuk teratur.
volume kubus, sisi pangkat kubik, volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, volume silinder, pi jari-jari kuadrat dikali tinggi. Yang B untuk benda dengan bentuk tidak teratur. Sisi bejana dengan air hingga level tertentu. Celupkan benda ke dalam air dan catat perubahan level air. Volume benda sama dengan perubahan volume. Yang ketiga, menghitung bobot jenis. Rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. M sama dengan massa benda, V adalah volume benda. Contoh perhitungannya adalah, Dani sebuah benda dari gudang rumahnya berbentuk balok dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 2 cm, dan massa bendanya adalah 200 gram. Berapakah bobot jenis benda tersebut? Diketahui panjangnya adalah 10 cm, lebarnya 5 cm, tinggi 2 cm, dan massa benda 200 gram. Ditanyanya berapa bobot jenis benda tersebut? Hitung volume balok terlebih dahulu. V sama dengan 10 cm dikali 5 cm dikali 2 cm sama dengan 10 cm kubik. Hitung bobot jenis. Rho sama dengan 200 gram. 100 cm kubik sama dengan 2 gram per cm kubik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Indah Dwi Lestari. Materi selanjutnya dan yang terakhir akan disampaikan oleh Feby Wayuningsi. Saya persilahkan. Bagaimana prosedur proses uji ALT? Prosesnya adalah proses uji ALT atau angka lempeng total. Yang pertama, lakukan persiapan sampel. Ambil 1 ml sampel yang telah homogen, lalu dibuat suspensi 1:10, yakni 10 gram sampel dan 90 ml NaCl. Selanjutnya dilakukan pengenceran. Lakukan pengenceran bertahap atau bertingkat. Yang pengenceran yang pertama, ambil 1 ml dari sampel yang telah dibuat suspensi, lalu ditambahkan 9 ml NaCl. Lalu lakukan pengenceran yang kedua, ambil 1 ml dari pengenceran yang pertama, lalu ditambahkan dengan 9 ml NaCl. Untuk pengenceran yang ketiga, ambil 1 ml dari pengenceran yang kedua, lalu ditambahkan 9 ml NaCl. Lakukan seterusnya hingga warna sampel sudah tidak terlalu pekat. Step selanjutnya, lakukan inkubasi media. Yang pertama, masukkan 1 ml dari pengenceran terakhir ke dalam media agar yang sesuai. Lakukan inkubasi media pada suhu yang tepat, yakni 35 derajat Celcius selama 24-48 jam. Lalu yang terakhir, menghitung koloni. Hitung jumlah koloni yang tumbuh pada setiap cawan Petri, lalu gunakan faktor pengenceran untuk menghitung jumlah mikroba per milimeter sampel, yakni pada step 1 dan step 3. Selanjutnya untuk proses uji MPN coliform, yang utama adalah melakukan uji praduga atau presumptive test. Yang pertama, melakukan penyediaan media. Siapkan media laktose broth, LB, dan tabung Durham. Lakukan inkubasi dengan memasukkan 1 ml sampel yang telah melalui pengenceran ke dalam LB. Inkubasi tabung pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu amati produksi gas dan kekeruhan setelah inkubasi. Hasil positif ditandai dengan pembentukan gas dan kekeruhan. Selanjutnya adalah melakukan uji konfirmasi atau confirmate test. Yang dilakukan adalah pengenceran lanjutan. Ambil 1 ml dari tabung yang positif pada uji praduga dan dimasukkan ke dalam media Brilliant Green Lactose Bile BGLB 2%. Selanjutnya melakukan inkubasi lanjutan. Inkubasi tabung pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Lalu mengamati adanya gas pada tabung Durham dalam media BGLB 2%. Yang terakhir, mengidentifikasi bakteri coliform.
Isolasikan biakan positif dan inkubasikan pada media eosin metilen blue agar (EMBA). Pilih koloni berwarna hijau untuk mengidentifikasi bakteri coliform termasuk Escherichia coli. Lalu yang terakhir, proses uji cemaran aflatosin. Yang perlu dilakukan adalah mengekstraksi sampel. Ekstraksi sampel menggunakan pelarut organik seperti metanol, sentrifungsi, ampas untuk memisahkan fase organik dari fase air. Lalu selanjutnya deteksi spektrofotoforometrik. Deteksi kadar aflatosin menggunakan spektrofotometer UV-VIS dengan panjang gelombang 360 nanometer. Lalu atur standar kalibrasi untuk menciptakan garis regresi linear. Yang terakhir, kromatografi cair. Gunakan kromatografi cair liquid, kromatografi cair LC, atau kromatografi cair gas GC untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Yang terakhir, menggunakan detektor mass spectrometer MS jika tersedia untuk identifikasi spesifik jenis aflatosin. Demikian penjelasan saya tentang uji ALT, MPN coliform, dan uji cemaran aflatoksin. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dengan maksimal 3 orang penanya. Kami tidak menambah pertanyaan, jadi diharapkan hanya 3 orang saja yang melakukan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, raise hand ya. Baik, pertanyaan pertama dari ini Mbak Rahel apa Mbak Nurul ya? Soalnya ada 2 namanya dalam satu Zoom. Ini Mbak Rahel apa Mbak Nurul ya yang bertanya ya? Yang saya Nurul, Kak. Oh ya. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Nurul Hidayah dari kelompok 5. Untuk yang prosedur pengukuran kadar sari larutan air itu, tujuannya apa ya dari pengukuran kadar sari larutan air dan etanol dalam prosedur tersebut? Baik Kak, pertanyaannya saya tampung dulu ya Kak. Baik, terima kasih. Ya, yang selanjutnya siapa Kak? Ini tidak ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akan buka sesi tanya jawab satu pertanyaan aja ya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum dijawab, mengingatkan ya. Jadi ini sudah ada ketentuan pada saat presentasi harus ada yang bertanya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, maka presentasinya belum bisa dikatakan selesai. Ya, sampai betul-betul 3 pertanyaan itu sudah tersampaikan. Jadi silakan bisa memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu sifatnya wajib ya. Mau kelompok berapapun terserah, yang penting ada 3 penanya. Kalau belum ada 3 penanya, akan kayak gini terus sampai selesai nanti. Artinya belum bisa bergeser ke kelompok berikutnya. Ya, silakan.
Baik, sambil kita nunggu pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Sandy Septrio. Saya persilakan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Nur Hidayah dari kelompok 5. Tujuan uji kadar sari dan evaluasi mutu simplicia yaitu untuk mengetahui kandungan zat aktif atau bahan utama yang terkandung dalam simplicia tersebut. Sudah, terima kasih. Apa jawabannya? Sudah, Nurul Hidayah. Maaf Kak Sandy, suaranya boleh dibesarin nggak ya? Tujuan untuk uji kadar sari dalam evaluasi mutu simplicia itu untuk mengetahui kandungan zat aktif atau bahan utama yang terkandung dalam simplicia tersebut, Kak. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Yang kedua ada dari Kak Retno Sulistiawati. Baik Kak, izin bertanya. Saya Retno Sulistiawati dari perwakilan kelompok 6. Mau bertanya sih Kak, apa ya yang bisa mempengaruhi kualitas mutu dari Simplicia itu? Baik Kak, pertanyaannya akan saya tampung dulu ya Kak. Ya Kak. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ada Kak Eka Rizky Wulandari, silakan Kak. Baik Kak, saya Eka Rizky Wulandari, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apa kelebihan dari metode MPN dibanding dengan metode lain? Cukup, terima kasih. Baik Kak. Sebentar ya Kak. Pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Feby Wahyuningsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan faktor yang pengaruhi mutu simplicia. Yang pertama itu ada asal tanaman. Tanaman yang tumbuh liar memiliki keragaman kualitas lebih besar dibandingkan yang dibudidayakan. Lalu ada umur panen. Waktu dan umur panen sangat mempengaruhi kadar nutrisi dan senyawa aktif. Panen pada waktu yang tepat meningkatkan kualitas. Yang ketiga, metode pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik termasuk media tumbuh dan pemupukan berkontribusi pada kualitas. Yang terakhir adalah proses pasca panen. Tahapan seperti pencucian, pengeringan, dan penyimpanan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga mutunya. Terima kasih. Bagaimanakah jawabannya? Apakah sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh Bilkis Syahrani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin menjawab. Metode mikroorganisme pengindeksi mutu atau MPM memiliki kelebihan dibandingkan metode ALT, angka lempeng total, dan uji aflatoksin, terutama dalam hal pendekatan spesifik, sensitivitas, dan efisiensi. Berikut adalah perbandingan lebih detail. 1. Spesifik terhadap mikroorganisme target. Kelebihannya lebih fokus dan spesifik terhadap patogen berbahaya atau mikroorganisme. Gimana Kak Eka, apa sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas yang sudah bertanya. Harapannya diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan rekan-rekan dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Ibu Kiki, Magister Sains
selaku dosenku, Lia Farmakognosi, dan rekan-rekan yang sudah berkenan menyimak hingga akhir. Saya kira diskusi ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan untuk proyek kelompoknya. Silakan untuk peserta lain bisa memberikan penilaian ya sekaligus pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Sedikit memberikan komentar ya dari kelompok 1 tadi. Dari segi penampilan untuk PPT-nya sudah kreatif ya, karena saya memang menginginkan kalian itu belajar untuk bagaimana berkreativitas ya dalam membuat PPT. Jadi tidak monoton hanya begitu-begitu saja, hanya tulisan-tulisan saja, tetapi kalian bisa mengambil template-template yang banyak ya, yang bisa diunduh, dan itu menurut saya bagus ya, artinya ada upaya kalian untuk memberikan yang terbaik ya. Semoga di kelompok-kelompok lain juga begitu. Jadi tidak monoton hanya tulisan semua. Ya, kita sebagai penyimak tentu akan merasakan kejenuhan kalau tidak ada sesuatu yang istilahnya baru gitu ya, sesuatu yang bisa membuat kita itu jadi merefresh gitu kan. Artinya tidak hanya membaca tetapi juga melihat ada gambar-gambar yang sekiranya itu bisa membantu ya dalam pemahaman. Jadi semoga ini bisa tiru ya, tiru bukan berarti sama plek dengan PPT-nya, tapi maksudnya kreativitasnya. Nanti kita lihat ya PPT berikutnya, semoga bisa jauh lebih baik lagi. Nah kemudian setiap pertanyaan atau soal yang ada di PPT itu kan ada contoh yang kalian sendiri itu harus membuat gitu ya. Ini dari awal sudah saya sampaikan bebas ya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya dalam hal ini kalian diberikan kebebasan untuk memberikan contoh. Begitu pula dengan cara penyelesaiannya. Jadi silakan kalian bisa berekspresi secara penuh ya, bagaimana cara menyelesaikan itu agar kita sebagai penyimak itu bisa memahami ya, memahami setiap pertanyaan atau apa namanya soal yang diberikan. Jadi presentator itu tidak cuma sekedar membaca gitu ya. Kan tugasnya di sini kan tidak cuma sekedar membaca, tetapi memberikan penjelasan kepada kita semua gitu ya. Jadi ini W1 ini apa? Ini dari mana? Nah, teman-teman kita bisa lihat dari rumus. Nah, gitu ya. Jadi bahasanya tuh komunikatif gitu. Jadi tidak ngalir gitu aja ya. Jadi kita pun, saya pun sebagai penyimak ngeblank gitu kan, ini ngejelasinnya bagaimana. Nah, anggaplah kita semua ini memang newbie semua, sesuatu yang perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya, sekali lagi, khusus untuk penjelasan soal ya, itu harus ada bahasa komunikatif. Seperti kalian ngajarin ke teman-temannya kalau kalian lebih bisa duluan ya, ketimbang temannya yang sedang menyimak ya. Itu. Kemudian ini untuk tidak hanya untuk kelompok 1 ya, tapi semuanya. Kalau kelompok 1 kan sudah lewat. Artinya kelompok-kelompok yang lain jangan cuma sekedar ngalir aja bacanya, tapi ada penekanan-penekanan supaya kita paham terkait soal tersebut. Dan pertanyaan yang diberikan oleh audiens itu tidak melulu tentang pengetahuan. Misal, saya tadi belum paham soal tentang pengukuran susut pengeringan. Itu kok ada angka ini dari mana ya? Nah, itu pertanyaan gitu. Jadi silahkan bertanya sesuatu yang memang menjadi topik utama. Kan topik utamanya di sini evaluasi ya.
di mana setiap kelompok itu harus mempresentasikan, memberikan contoh. Nah, itu yang harus kalian kejar. Gak usah neko-neko yang lain-lain, udah fokus ke soal aja. Setiap soal itu kalian pantengin. Ada nggak yang kalian nggak paham? Kalau nggak ada, silahkan ditanyakan. Itu sudah pertanyaan itu. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari pertanyaan yang lain, nyari aja pertanyaan soal. Saya belum paham itu kenapa dikali 100% ya? Nah, itu cara ngitungnya gimana ya? Kok bisa ketemu 3 sekian persen itu? Mana duluan nih yang dihitung? Baginya atau kalinya? Itu pertanyaan. Jangan sampai nanti kalian mengerjakan sesuatu yang benar rumusnya, hitungannya salah. Nah, itu ya. Jadi silakan fokusnya pertanyaan ke situ-situ aja, nggak usah kemana-mana ya, karena fokusnya memang kita pembahasan soal. Oke, itu ya secara umum. Kemudian tadi berdasarkan evaluasi saya untuk kelompok 1, coba diperbaiki tentang perhitungan bobot jenis. Saya mungkin tadi agak nge-lag gitu ya, bobot jenis bingung saya. Ini kan judulnya adalah evaluasi mutu simplisia. Kenapa kok di perhitungan bobot jenis kelompok 1 kayak bangun ruang ya? Apakah simplisia itu ada tingginya, lebarnya, volumenya gitu ya? Bingung sayanya ya, simplisianya modelnya kayak mana ini? Kok ada volumenya ya? Coba diperbaiki lagi. Memang bobot jenis itu sifatnya umum, bahkan ilmu fisika juga mempelajari. Tapi coba dilihat lagi di PPT saya. Saya sudah memberikan arahan untuk perhitungan bobot jenis menggunakan piknometer. Itu keywordnya. Ya, googling sekarang pasti ketemu. Ya, rumus bobot jenis menggunakan piknometer. Oh, udah keluar banyak itu. Ya. Jadi silakan kelompok 1 bisa diperbaiki bagian itu ya. Nanti filenya dikirimkan lagi ke saya yang sudah diperbaiki ya. Mungkin itu evaluasi dari saya. Silakan kelompok lain bisa memberikan penilaian. Kalau tadi linknya belum bisa dibuka, coba sekarang diklik lagi ya, karena saya sudah perbaiki untuk bisa dinilai dan dipersiapkan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan ya, sambil saya menyiapkan materinya.